voice and sing. You are good, Lord, you are my everything. This is my life, I let you take control. Jesus, you're my God. All my life's in your hands and I surrender. I'll praise you like never before. Take this part, love, and this to feast. All that I have, I give it all to you. Now I'm moving forward, my life is yours. Now I'm free to be all you want me to be. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik supaya tetap fokus dan khusyuk. Tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat merespons setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita masih ibadah online, tapi kita percaya bahwa gelombang roh Tuhan tidak pernah terbatas. Karena Allah kita, Bapa kita yang ajaib. Amin. Mari Bapak Ibu, pelajar-pelajar, mahasiswa, prakarsa, anak-anak, kita tinggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Ajaib, ajaib Yesus kita. Haleluya. Segap jiwa dan pengharapan telah ku
tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang kami puji, Kau yang kami tinggikan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kita yang ajaib. Amin. Katakan sama-sama kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kalau kami masih ada dan beribadah itu oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus datang memenuhi hati setiap kami, menerangi hati kami dengan kuasa firman Allah, sehingga firman Tuhan akan ditaburkan, disampaikan, itu mendatangkan berkat sempurna buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, berfirmanlah dan tuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami bisa juga melihat apa yang akan Kau kerjakan buat hidup kami masing-masing di waktu mendatang. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting untuk hidup kita, yaitu beriman di tengah krisis atau beriman di masa pandemi COVID-19. Hari-hari ini kita sudah melihat banyak sekali hal-hal yang begitu luar biasa. Sejak bulan Maret dan sampai bulan Juni, masuk bulan keempat, kita mengalami masa-masa yang sulit. Terjadi krisis secara kesehatan, krisis secara ekonomi, dan krisis juga secara sosial. Semua orang mengalami krisis, dari anak-anak sampai dengan orang tua, dari negeri kita sampai ke seluruh penjuru dunia. Saudara yang terkasih, ada satu hal yang sangat penting, bahwa setiap orang berpeluang untuk mengalami krisis. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan orang Kristen? Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 36, kita karena mengikut Kristus mengalami keadaan aniaya sepanjang hari, seperti domba yang disembelih. Kita mengalami bahaya maut sepanjang hari. Saudara yang terkasih, bahaya maut bicara tentang menghasilkan dua hal, mengalami maut atau tidak mengalami maut. Bahaya bicara tentang krisis. Mengikut Tuhan, kita dihadapkan dengan krisis demi krisis untuk memperoleh kemuliaan Tuhan. Pada hari ini, saudaraku, Tuhan ingin kita belajar di tengah krisis ini untuk memiliki iman yang tangguh. Mari kita lihat pembacaan Alkitab pada hari ini dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia dunia ini tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara yang terkasih yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca ini berbicara tentang jemaat yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah, yaitu jemaat di kota Korintus. Jemaat yang telah dilayani oleh Paulus sekian waktu lamanya. Tetapi ketika mereka bertumbuh menjadi orang Kristen, mereka mengalami satu kondisi krisis. Kondisi di mana menguji iman mereka kepada Kristus. Apa yang terjadi, saudaraku? Di tengah jemaat Korintus terjadi perpecahan. Satu sama lain membuat legitimasi pengajaran. Yang satu percaya kepada pengajaran A, yang lain percaya kepada pengajaran si B, sehingga terjadi konflik dan menyebabkan terjadi perpecahan dalam jemaat. Saudara yang terkasih, jemaat Korintus, jemaat yang dibangun di tengah kota Korintus yang terdiri dari beragam budaya yang terkenal. Kota Korintus juga memiliki tradisi yang sangat lama, yaitu penyembahan kepada Dewi Cinta. Dan juga kota ini dikuasai oleh roh yang sangat duniawi. Saudara yang terkasih, jemaat ini mengalami tekanan, jemaat ini mengalami kondisi krisis, jemaat ini hidup di dalam Tuhan tetapi mereka mengalami krisis.
karena munculnya berbagai macam pendapat. Akhirnya Paulus yang telah merintis gereja ini mengingatkan pemimpin-pemimpin dan jemaat di Korintus. Apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 5? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah atau power of God. Saudara yang terkasih, hari ini mungkin kita sudah punya iman, kita sudah berjalan bersama Tuhan, tetapi ada saat-saat di mana kita berpikir, kita merenung, apakah iman saya iman yang benar? Seringkali orang mengevaluasi iman ketika krisis datang, ketika mereka mengalami satu kondisi yang bahkan sampai tidak nadir dalam hidupnya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Di tengah bangsa kita yang sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, dan dampaknya begitu luar biasa, saudaraku. Mari kita lihat di sini. Adakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Adakah kita tetap memiliki cara pandang yang benar kepada krisis? Mari kita lihat apa yang kita sudah baca tadi. Apakah ini maksud hidup dalam iman? Hidup dalam iman adalah hidup yang bersumber atau bergantung dari hikmat yang benar. Hikmat yang benar adalah hikmat daripada Allah. Apakah hikmat, saudaraku? Hikmat adalah bagaimana kita meresponi dan bertindak terhadap situasi yang terjadi. Hikmat Allah menjadi sumber di mana munculnya iman di dalam hidup orang Kristen. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kreatif di masa krisis. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita punya iman di masa krisis. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan betapa penting sekali saudara memiliki hikmat Allah. Kenapa? Karena hikmat Allah akan melahirkan iman di dalam hidup setiap kita. Saudara, kita tentu sudah sering belajar tentang hidup dalam iman. Tapi saya mau ajak kita semua bagaimana kita terus belajar hidup dalam iman, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bagaimana kita dapat hidup bertahan dalam iman kita? Ada hal yang sangat penting yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10-12 tadi kita sudah baca, saudaraku. Orang yang dipenuhi oleh iman adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki segala sesuatu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi yang Allah miliki. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu meyakinkan diri kita bahwa kita memiliki Roh Allah. Kita memiliki Tuhan yang hidup sehingga kita bisa menyelidiki segala sesuatu. Kenapa terjadi krisis? Kenapa terjadi permasalahan? Kenapa terjadi konflik? Kenapa rumah tangga saya sepanjang tahun mengalami krisis ekonomi? Kenapa anak-anak saya sepanjang tahun mengalami satu pergaulan yang tidak baik, saudaraku? Saudara, orang beriman selalu bertanya kepada Tuhan, karena Roh Allah menuntun dia untuk menyelidiki segala sesuatu. Itu sebabnya iman menjadi kunci untuk mengetahui maksud Allah dan mengetahui karunia Allah di dalam atau di balik semua kejadian hari ini. Beberapa waktu lalu saya berkhotbah, saudaraku. Apa yang Tuhan mau di balik krisis pandemi COVID-19? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Bukan menyebabkan perdebatan, bukan menimbulkan konsep-konsep atau opini yang menyebabkan perdebatan satu sama lain. Tapi kita harus bertanya, karena Tuhan menyediakan jawaban. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Allah diberikan kepada orang Kristen, supaya melalui Roh Tuhan, kita dimampukan untuk menyelidiki. Yesus berkata, dalam Kolose 2 ayat 3, bahwa Yesus menjadi kunci, pintu misteri untuk menemukan jawaban. Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab dalam Dialah tersembunyi harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara yang terkasih, jadi sikap atau cara hidup yang akurat untuk menjadi orang beriman adalah dipenuhi oleh Roh Allah. Iman tidak bicara emosi, tapi iman bicara kebenaran. Iman tidak bicara nekat, tapi bicara bergerak seturut dengan pimpinan Tuhan. Dan selanjutnya, saudaraku, apa yang harus dilakukan oleh orang beriman ketika dia sedang mengalami krisis, ketika dia sedang mengalami pergumulan, ketika dia sedang mengalami kondisi yang sangat berat? 1 Korintus 2 ayat 13, apa yang kita sudah baca tadi?
Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Apa yang dilakukan oleh orang beriman tatkala dia sedang mengalami pergumulan hidup? Pertama, saudaraku, dia harus mampu meresponi keadaan secara rohani. Apa arti meresponi keadaan secara rohani? Yaitu berpikir dan berkata tentang karunia-karunia Allah, dan berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani atau spiritual things, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan pneumatika. Meresponi keadaan yang sulit membutuhkan Tuhan. Amin. Mungkin saudara sedang di ujung tanduk, bisnis terus bergolak, sekalipun sudah ada pelonggaran, orang boleh bekerja, orang boleh buka toko, tapi memulai dari sesuatu yang rusak adalah satu hal yang sangat sulit. Seperti tidak ada harapan, saudaraku. Tetapi ketika orang beriman, dia akan meresponi secara rohani. Apa yang ditunjukkan oleh Maria, ibu daripada Yesus dalam masa mudanya, dia dalam sebagai gadis, tiba-tiba malaikat berkata, "Hai Maria, engkau akan mengandung." Maria mungkin secara manusia akan malu, dan akhirnya tapi saudaraku, karena dia punya iman, dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan." Ini contoh orang yang meresponi keadaan yang merupakan krisis bagi hidup Maria. Kalau dia terima apa yang malaikat katakan, dia akan mengandung dan orang akan berkata yang tidak baik kepada dia. Tapi kalau dia tolak, maka Tuhan akan kecewa. Tapi puji Tuhan, Maria punya cara pandang yang rohani. Dia berkata, "Sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah apa yang kau katakan." Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang dimaksud dengan merespon secara rohani adalah melakukan apa yang diinstruksikan atau apa yang dikomunikasikan oleh roh Tuhan ketika roh Tuhan bicara. Dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk firman. Perhatikan saudaraku, apa yang kita sudah pernah pelajari, janda Sarpat. Ketika kekurangan makanan, tiba-tiba Tuhan suruh Elia datang kepada janda itu. Dan Nabi Elia berkata, "Buatkan aku makanan." Padahal janda itu kekurangan bahan makanan. Tetapi saudaraku, dia melakukan apa yang diinstruksikan oleh Elia, dan dia lakukan. Apa yang terjadi? Di balik krisis pangan, dia menuai bahan pangan yang berlimpah-limpah. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang melakukan instruksi Tuhan secara akurat, mereka lah yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih, orang beriman di tengah krisis harus belajar meresponi secara rohani, yaitu berpikir tentang hal-hal yang rohani, spiritual things, pneumatika, hal-hal yang datang dari surga. Lalu apa yang harus kita waspadai? Seperti jemaat di Korintus ini, saudaraku, hal yang sering kali kita takuti, atau mungkin kita pernah terjebak dengan itu. Kita berkata, "Aku sudah sangat rohani, Pak. Aku sudah melayani, aku sudah begitu lama menginjili, aku sudah lama memimpin pujian, aku sudah memuridkan." Tapi ketika krisis datang, kok tiba-tiba aku lemes, kok tiba-tiba seluruhnya seperti yang runtuh, kerohanian yang runtuh, pelayanan yang runtuh. Mari kita lihat, ada satu yang harus kita waspadai ketika kita menghadapi krisis sebagai orang Kristen, yaitu yang disebut dengan manusia duniawi. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 1-3. 1 Korintus 3 ayat 1-3, "Dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Saudara, jebakan atau hal yang harus diwaspadai adalah sifat duniawi. Saudara yang terkasih, apakah orang Kristen bisa terjebak dengan manusia duniawi? Bisa. Jemaat Korintus ini adalah orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Mereka orang-orang yang masih berkonflik, ada perpecahan, ada iri hati. Ini bukti bahwa orang Kristen yang tidak dewasa akan masuk dalam jebakan-jebakan seperti ini. Ada iri, ada gosip, ya, ada komplain yang berkepanjangan, sehingga akhirnya dia terjebak dengan manusia duniawi. Manusia duniawi memahami keadaan dengan cara pandang duniawi. Dia gunakan akalnya sebagai manusia. Saudara yang terkasih, mari lihat Imam Zakaria. Imam Zakaria orang yang sudah lama melayani Tuhan, tapi ketika masa kegelapan gereja ribuan tahun yang lalu,
Dia tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami mujizat. Dia kekeringan rohani sebagai pendeta. Namun tiba-tiba malaikat datang ke rumahnya. Hei Zakaria, istrimu akan mengandung. Saudara, apa yang diresponnya oleh Zakaria? Dia tertawa, dia tidak percaya. Kenapa? Karena hidupnya sudah monoton, hidupnya telah dijebak dengan rutinitas. Cara pandangnya berubah, cara pandang walaupun gelarnya pendeta, tapi cara pandang duniawi. Buktinya apa? Dia tidak percaya kepada malaikat, dan akhirnya konsekuensinya apa, saudaraku? Zakaria, perhatikan baik-baik, mengalami kebisuan. Saudara yang terkasih, ini sesuatu yang diresponi oleh Zakaria. Manusia duniawi meresponi permasalahan seperti apa? Kecewa, takut, khawatir, saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, Paulus mengingatkan kembali kepada kita. Dia mengatakan, saudaraku, di dalam 1 Korintus 2 ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara yang terkasih, hari ini kabar baiknya, seorang anak Tuhan memiliki kemampuan untuk berespon di tengah krisis. Karena dia dipenuhi oleh roh Tuhan, dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipenuhi dengan karunia Tuhan, sehingga akhirnya dia mampu untuk meresponi keadaan dengan cara pandang yang benar. Saudara yang terkasih, di tengah krisis ini, baiklah kita belajar. Siapapun kita hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk belajar bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus, supaya iman kita bertumbuh subur dan tangguh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Akhirnya ada berapa yang harus kita catat. Pertama, untuk menang dalam masa krisis diperlukan cara pandang rohani yang berdasarkan iman atas hidup kita, iman kemenangan atas maut. Yang kedua, saudaraku, untuk menang dalam masa krisis kita harus membangun gaya hidup sebagai pemenang krisis dengan memiliki pola pikir Kristus. Kita harus merenungkan firman siang dan malam. Kita harus punya cadangan firman ketika kita menghadapi krisis, kita bisa berespon benar. Yang terakhir, kita sadar bahwa posisi kita tidaklah sama orang duniawi. Kita menjadi milik Tuhan. Kita ada di posisi sebagai pemenang. Saudara terkasih, mari kita kuat dan menang dalam masa krisis. Karena kita orang-orang yang dipenuhi hikmat Allah. Berjalan dalam Tuhan, gantungkan hidup pada Tuhan, dan lakukan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar roh Tuhan menjamah setiap hati kami. Engkau Allah yang memenuhi hati setiap kami dengan firman-Mu. Roh Allah menuntun kami untuk melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan sudah menguatkan kami dan menuntun kami untuk berespon benar, memiliki pikiran-pikiran rohani, memiliki firman Allah, sehingga tindakan kami tindakan yang terpuji. Ketika kami mengalami krisis, kami melewati bersama Tuhan. Ketika kami dianiaya, kami merespon dengan benar. Ketika kami disakiti, kami mengampuni mereka. Ketika ekonomi rumah tangga kami berantakan, kami berharap kepada Tuhan, ada kelimpahan datang. Ketika kami sakit, roh Tuhan menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ketika kami krisis sosial, Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang baik, yang menuntun kami untuk membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu pada hari ini. Biar roh Tuhan yang menjamah kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh pada hari ini, biar Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, bukalah hati saudara untuk terima berkat yang sempurna. Jemaat yang terkasih, pulang dengan damai sejahtera, terimalah berkat Bapa. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang telah dinyatakan dalam putranya Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang penolong dan penghibur untuk setiap kita, menuntun kita kepada kehendak yang sempurna. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian perjumpaan untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Living Word. Tuhan Yesus
memberkati.